Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami, saya Wildan Siregar, Saya Ita Siregar dalam acara Obrolan Obrolan Santai di YouTube channel Boruna Official. Ketemu lagi. Hari ini ketemu lagi bersama kami dalam acara Obrolan Santai dengan tema ciri-ciri orang bertakwa. Ustadz, ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Oke, terima kasih kepada Tito saya, Kak Lastri Siregar. Oke, berbicara ciri orang bertakwa sebenarnya ada di dalam dua surah Al-Imran sama surah Al-Baqarah. Oke, hari ini kita berbicara ciri-ciri orang bertakwa dalam versi Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون أولئك جزاؤهم من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Di situ kata Allah, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Biasanya Allah itu melarang kita untuk tidak bersegera, karena itu merupakan ciri-ciri setan gitu ya. Sifat setan bersegera itu terburu-buru. Nah, tapi di ayat ini Allah menyuruh kita bersegera. Allah panggil, hambaku segera ngapain? Segera untuk memohon ampun. Wasari'u ila maghfirah, mohon ampun. Atas apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan orang yang meminta ampun itu akan Allah berikan wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Allah kasih surga yang seluas langit sedangkan bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Nah, pertanyaannya kan mu'iddat lil muttaqin, sedangkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Nah, katanya orang yang bertakwa katanya orang yang puasa Daud, cerah, bertakwa. Yang mengerjakan sholat buat bertakwa. Orang yang mengerjakan berinfak bertakwa. Orang yang mengerjakan zakat bertakwa. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, orang yang bertakwa. Nah, tapi ini kita bersih surat Al-Imran ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di berbicara berinfak, sebenarnya berinfak ini kalau secara logika sebenarnya yang berinfak ketika lapang semua pasti bisa, karena ada yang mau diinfakkan, ada kelebihan harta gitu kan. Nah, walaupun faktanya orang-orang kaya di negara kita ini ada yang pelit-pelit. Nah, tapi sebenarnya kalau berbicara orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu berinfak itu di waktu sempit mana yang lebih bagus. Karena kenapa? Ketika dia uangnya tidak ada untuk kebutuhan keluarganya yang nggak cukup, tiba-tiba ada orang yang minta bantuan dia kasih, itu kemanannya ini. Tapi berbicara tentang infak bersedekah ini, orang yang bersedekah berinfak waktu sempit, lapang ataupun waktu sempit, yang dilihat itu hatinya. Tapi secara logika kita lebih bagus kan orang yang berinfak ketika dia miskin. Tapi di mata Allah itu nggak ada niatnya. Pertama, wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan amarah. Berarti ketika berbicara dengan orang yang menahan amarah berarti apa? Sabar. Menahan amarah. Dan memaafkan kesalahan semua manusia. Karena Allah memanggil nas, bukan Islam, bukan amanu, tapi manusia. Itu nomor 1. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu, dan orang-orang idza fa'alu apabila dia membuat kesalahan, membuat kemaksiatan,
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan dia menzolimi diri sendiri. Ketika ada orang bernarkoba, dia melakukan kejahatan tapi menzolimi diri sendiri. Ketika ada orang durhaka kepada orang tuanya, dia melakukan kemaksiatan tapi menzolimi diri sendiri. Terus apa yang dia lakukan setelah melakukan itu? Orang yang merampok, orang yang melakukan perzinahan, semua pasti menzolimi diri sendiri. Ketika dia melakukan kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam, agama kita, pasti menzolimi diri sendiri. Karena perbuatannya ini mengakibatkan dia untuk mendapatkan balasan yang lebih pedih nanti di akhirat. Berarti dia menzolimi diri sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ketika terjadi seperti itu, dia melakukan kejahatan tadi, kemudian dia menzalimi diri sendiri, apa yang lakukan? Dzakarullah, langsung ingat Allah. Langsung ingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, dan memohon ampun atas perbuatannya itu. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang berhak yang bisa mengampuni kecuali Allah? Jadi inilah apa rasa kasih Allah kepada kita ini, Kak. Kita itu kan manusia, bisa punya potensi salah dan baik. Tergantung mana yang lebih dominan, apakah kejahatan atau kebaikan dalam diri kita sendiri. Setiap manusia itu punya potensi untuk melakukan kejahatan, kebaikan semua. Tapi mana yang lebih dominan? Kita disuruh oleh Allah itu, ini bahkan menjadi ciri orang yang bertakwa. Ketika dia salah, melakukan perbuatan yang maksiat, kemudian dia menzalimi diri sendiri, pasti. Kemudian apa? Dia langsung mengingat Allah. Selama ini orang ketika melakukan perbuatan jahat, dia pikir entar aja taubatnya. Ini persepsi yang salah. Harusnya jangan entar aja, langsung pas wa dzakarullah, langsung mengingat Allah. Kemudian apa? Ketika ingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, langsung mengistighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan kita dengar itu ketika manusia bersalah, dia mengucapkan istighfar, dosa itu diampuni. Itulah nikmatnya. Makanya terus dari semua sebagian tadi itu kan, fastaghfiru li dzunubihim wa yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun, dan berusaha menyetop. Yang tadinya dia mencuri, ketika dia mengingat Allah, dia stop. Kalau bisa stop, berarti namanya manusia. Hari ini baik, besok enggak. Tapi setidaknya ada upaya dari kita untuk tidak melakukannya lagi. Walaupun terjadi perbuatan itu, istighfar lagi. Itulah kita di dalam ketika kita berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat. Bukan jadikan aku orang yang bertaubat, tapi yang selalu. Orang yang tawaf di Makkah itu mengelilingi Ka'bah itu bukan sekali, tapi sering gitu kan. Itu pun kita itu ketika salah bertaubat sampai kapan? Sampai kita capek untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan orang-orang yang ciri-ciri bertakwa itu apa? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh mu'iddah. Ulaika jazaohum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka itu yang orang ciri-ciri bertakwa tadi itu yang mengerjakan apa? Alladzina yunfiquna fi sarra, yang bersedia berinfak ketika lapang ataupun susah, dan menahan amarahnya, memaafkan semua kesalahan manusia. Dan ketika dia melakukan maksiat, dia langsung mengingat Allah dan beristighfar dan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang salah. Setidaknya kita berupaya tidak melakukan perbuatan itu, gitu kan? Mereka tadi ini yang dapat ciri-ciri ini, kalau ditanya apakah salah satu kita dapat ciri-ciri ini langsung dikasih oleh Allah surga, saya tidak bisa menjawab, karena surga itu urusan Allah, rahmat Allah. Tapi setidaknya ada satu di antara ini kita dapat. Jadi mendapatkan surga dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan sebaik-baik dari sisi Allah SWT, surga. Oke, sampai berada kita pada akhir diskusi kita. Intinya apapun perbuatannya itu, ketika dia niatkan ibadah, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya kalau ciri-ciri orang bertakwa itu, setiap kita melakukan perbuatan ibadah pasti tujuannya bertakwa kan, seperti yang kita jelaskan kemarin gitu kan. Tapi ini Allah itu lebih spesifik. Sebenarnya bukan cuma di Al-Imran, Al-Baqarah juga ada ciri orang bertakwa. Tapi kita hari ini fokus dalam ciri-ciri orang bertakwa dalam persis surah Al-Imran ayat 133 sampai 136.
Oke. Apa kamu ada sampaikan sama audiens? Oke, sampai di sini acara obrolan santai kita bersama itu Lastri Siregar. Bagi viewers, supporter YouTube channel Wono Official, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Jangan komen yang positif. Kalau ada masukan, berikan lagi supaya kami bisa menambah variasi dalam YouTube channel kami. Oke, bye. Sampai jumpa di obrolan santai selanjutnya. Assalamualaikum.